Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah denah existing suatu desain rumah, di mana kapan hari saya mendapat email dari subscriber saya, di mana beliau meminta didesainkan sebuah rumah. Rumahnya ini sudah ada, dia beli dari developer, cuman kecil 2 lantai. Dia minta didesainkan di area belakang, baik lantai 1 maupun lantai 2. Kali ini kita akan lihat proses desain dari rumah tersebut. Sebelumnya saya sudah minta izin pada beliau untuk nanti desainnya ini saya buat sebagai konten, dan beliau mengizinkan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Ini ada email masuk dari subscriber saya, yakni Febri Ciayani. Beliau menanyakan, saya sering melihat channel YouTube Bapak, banyak pengetahuan yang saya dapat dan saya tertarik konsultasi dengan Bapak. Rencana saya akan membangun tanah di bagian belakang dan samping rumah saya. Rumah berada di posisi pojok tipe hook dengan luas tanah 8 kali 12,5 meter. Dari developer yang terbangun cuma 6 kali 3 meter 2 lantai. Semisal saya ingin menggunakan jasa Bapak untuk menggambar desain, hitungan jasanya bagaimana? Terima kasih, semoga bisa berlanjut. Kemudian saya jawab, bisa saya bantu desain Ibu atau Bapak? Kalau boleh tahu, saya bisa dapat denah existing, denah bangunan lama, mungkin bisa lihat brosur dari developernya. Selang beberapa hari baru beliau mengirim balik email. Ini adalah foto rumah tersebut, ini tipe hook. Ini rumah dari developernya seperti ini. Dan saya juga diberi denah berupa PDF. Ini gambar PDF dari developer dengan ukuran tanah 8 meter dikali 12,5 meter. Ini 8, ini 12,5 meter, jadi tanahnya tipe hook. Ini area carport, ini teras bagian depan, ini living room, ini toilet, ini tanah sisa bagian belakang. Dan ini ada akses naik ke lantai 2, ada tangganya. Ini untuk lantai 1, dia sangat kecil ukuran bangunannya, dan ini juga untuk lantai 2 sangat kecil juga ukuran bangunannya. Ini tangga dari lantai 1, jadi lantai 2 ini hanya ada kamar mandi 1 dan tempat tidur 2. Dan ini area atap carport. Jadi yang dibangun nanti di area belakang dan samping. Ini untuk gambar-gambar yang lain. Ini instalasi air bersih, air kotor. Ini detail pondasi. Ini tampak depan dari rumah tersebut. Seperti ini, tampak depan existing. Ini tampak samping existing. Dan ini potongan dari rumah tersebut. Potongan melintang dan potongan memanjang. Seperti ini. Setelah itu saya kembali bertanya pada beliau yang beliau inginkan seperti apa desain atau rencananya nanti ke depan. Baik, akan saya gambar ulang, kalau boleh tahu nantinya mau nambah ruangan apa aja. Pertanyaan saya pada beliau. Tak lama beliau membalas. Untuk lantai 1 dia minta ada kamar utama, dapur, ruang cuci jemur, taman kecil buat pencahayaan, ada pintu samping buat akses selain pintu utama.
Untuk lantai 2 dia mau ruang keluarga dan boleh ditambahkan ide dari Aun Aja Desain. Karena saya mendapat gambar berupa PDF, maka akan saya gambar ulang untuk DNA existingnya. Dan ini saya gambar ulang untuk DNA existingnya, baik lantai 1 maupun lantai 2. Jadi perlu saya gambar ulang biar lebih memudahkan dalam mendesain. Ini ada carport, teras, living room yang di lantai 1, toilet, dan sisa tanah di belakang. Untuk lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, ada toilet juga. Ini DNA existingnya lantai 1 dan lantai 2 dengan ukuran 8 kali 12,5 meter. Dan dari gambar existing ini juga sudah saya tulis permintaan dari beliau, baik yang lantai 1 maupun lantai 2. Ini untuk lantai 1, dia minta kamar tidur utama, dapur, ruang cuci jemur, taman kecil buat pencahayaan, pintu samping buat akses selain pintu utama. Lantai 2 minta ruang keluarga dan tambahan ide dari Aun Aja Desain. Baik, dari sini langsung saja kita mulai desain untuk lantai 1-nya terlebih dahulu. Ini kita percepat saja biar tidak terlalu lama. Untuk mempercepat gambar desain, gambar rencana, ini saya gambar untuk grid as bangunan terlebih dahulu. Untuk grid as bangunan existing ini kita gunakan sebagai acuan. Seperti ini kita desain dulu grid as bangunan. Lalu kita tempatkan kolom-kolom rencana. Mana kolom struktur dan juga mana yang kolom praktis. Seperti ini. Ini kita desain kolomnya. Ini juga kita sesuaikan dengan bangunan existing agar konstruksinya saling mengikat antara satu dengan yang lain. Dan juga perlu dipikirkan nanti untuk konstruksi kolom yang ada di lantai 2. Jadi untuk ruangan-ruangan di lantai 2 juga perlu dipikirkan agar desain kolomnya itu sentris antara lantai 1 dan lantai 2. Sebisa mungkin sentris. Setelah penempatan kolom, ini baru saya lanjut ke penempatan kusen. Baik kusen untuk pintu maupun kusen untuk jendela. Ini kusen existing sebagian kita manfaatkan. Ini jendela untuk ruang tidur utama rencananya. Ini juga dari kusen existing. Biar lebih hemat untuk di biaya renovasi, kita gunakan sebagian material yang bisa dipakai, material existing. Ini juga kita desain jendela untuk ruang tidur utama. Jadi rencananya ini sebelah kanan untuk ruang tidur utama. Dan ini kita desain untuk jendela area dapur. Jadi yang perlu diperhatikan dari desain rumah yang hemat energi adalah bukaan atau akses angin dan juga pencahayaan pada sebuah rumah, termasuk jendela dan juga pintu. Ini harus diperhatikan biar rumah tersebut
hemat energi. Biarpun siang hari tidak perlu menyalakan lampu, cukup kita buka jendela, pencahayaan sudah bisa masuk pada ruangan. Dan juga tidak perlu untuk menyalakan AC, karena jendela pada ruangan cukup bagus dan sangat banyak. Jadi flow angin dan udara ini sangat bagus di ruangan ini, di desain rumah ini. Setelah pemasangan kusen-kusen, bisa lanjut ke pemasangan dinding seperti ini. Sudah mulai nampak ruangan-ruangannya. Ini area dapur, kita buat meja dapur. Meja dapur dengan standar yakni 60 cm lebarnya dengan ketinggian 85 cm. Ini kita pasang untuk kompornya. Dan ini untuk kitchen sinknya. Tak lupa nanti penempatan kulkas di sisi sini. Ini untuk area taman kering dan cuci jemur ada di belakang. Sekaligus pencahayaan dan juga flow udara bisa dari taman belakang dan cuci jemur. Ini desain untuk teras bagian samping. Ini kita buat pintu geser biar tidak memakan ruang. Jadi untuk taman kering ini hanya sebuah taman yang ditaruh pot gitu aja. Tanaman taruh pot atau dibuat di dinding. Jadi lantainya nanti ini kita pasang keramik atau granit dengan kombinasi batu-batu kerikil. Ini kita desain untuk furniturnya, baik untuk ruang tidur, ruang tamu, dan sebagainya. Ini untuk ruang tamu plus minus 0,00. Ini untuk ruang tidur utama juga sama plus minus 0,00. Ini untuk dapur juga sama plus minus 0,00. Sedangkan untuk taman kering dan tempat cuci jemur ini kita buat turun lantainya, yakni di angka minus 0,15. Ini area depan mulai kita rombak, terasnya kita perkecil biar carportnya lebih panjang.
Ini untuk carport kita buat kemiringan ke arah depan. Ini kita buat pijakan, jadi akses dari teras depan menuju teras samping. Ini untuk teras depan kita perlebar jadi 120 cm, yang awalnya 100 cm. Ini jadi dari teras ini untuk taman kita buat turun 15 cm. Ini kita beri arsiran untuk area taman. Ini untuk area carport kita buat ukuran 3 meter dikali 5 meter. Jadi bisa untuk satu mobil dan juga bisa untuk parkir motor karena panjangnya 5 meter. Dan ini desain rencana untuk lantai 1 sudah selesai. Ini bisa teman-teman saksikan. Sebelah kiri ini untuk rencana lantai 1, sebelah kanan ini untuk existing lantai 1. Dimana ini untuk lantai 1 ada tambahan kamar tidur utama, dapur, ruang cuci jemur, taman kecil buat pencahayaan, serta pintu samping buat akses selain pintu utama. Ini existing, ada carport, teras, living room, ini dapur, meja dapur, ini akses naik ke lantai 2, ini turun ke menuju ke toilet, ini teras, dan ini sisa tanah yang di belakang. Dan ini untuk rencananya, ini ada kamar tidur utama. Bisa teman-teman saksikan ukurannya 275 dikali 5 meter. Dan ini untuk dapur dengan ukuran 2,5 dikali 3 meter. Sininya 3 meter. Ini untuk ruang tamu lebih besar akhirnya, dengan ukuran 3 meter dikali 475, dan ini ruang cuci jemur beserta taman kering dengan ukuran 2 meter dikali 3 meter sekaligus untuk pencahayaan ruang. Dan ini pintu samping akses selain pintu utama. Jadi dari carport ini, dari masuk ke teras lalu ruang tamu, bisa juga lewat pintu samping lewat teras. Atau dari rencana ini kita buka pintu untuk pagar sisi samping. Ini kita buka pagar sisi samping, akses dari jalan yang lain masuk ke ruang tamu. Ini juga bisa dari depan dari carport. Jadi ada 2 akses masuknya. Ini untuk area dapur, ini ada kulkas, ini ada kitchen sink, ini ada kompor, dan ini ada jendela untuk akses pencahayaan dan udara. Dari ruang taman kering dan cuci jemur ini ada mesin cuci.
Ini ada ruang tamu untuk bed dan sofanya. Ini juga ada ruang tidur utama, ini lemari, ini tempat rias. Ini ada jendela untuk akses pencahayaan dan udara. Ini juga ada jendela untuk akses pencahayaan dan udara. Jadi akses pencahayaan dan udara pada rumah ini sangat bagus. Flow udara dan cahayanya bisa dari samping, dari depan, dan juga dari belakang, dari taman kering. Kalau kita perbesar seperti ini, ini untuk ruang tidur utama. Ini pencahayaan dari jendela. Ini dapur, juga dapat akses pencahayaan dan udara dari pintu belakang ini. Jendela ini juga. Ruang tamu ini bisa dari depan dan dari samping untuk pencahayaan dan udara. Jadi rumah ini flow-nya sangat bagus, menghemat listrik untuk penerangan dan juga menghemat listrik untuk AC karena akses udaranya sangat bagus. Ini carportnya, ini teras, ini taman. Sekarang kita lanjut untuk desain yang lantai 2-nya. Ini lantai 2 existing. Kita desain lantai 2 berdasarkan lantai 1 agar kolomnya ini center antara lantai 1 dan lantai 2. Kita percepat untuk videonya. Untuk desain lantai 2 ini, sebisa mungkin nanti ruangannya ini kita atur sedemikian rupa agar penempatan kolom struktur ini dia masih center dengan kolom struktur yang lantai 1. Bagaimana caranya juga harus kita pikirkan. Jadi kita harus memikirkan desain struktur dan juga desain arsitek biar ketemu. Jangan sampai desain arsitek nanti desain strukturnya aneh, ada kolom yang ada di tengah ruangan. Makanya perlu dipikirkan untuk desain strukturnya agar kolomnya ini masih center dengan yang ada di lantai 1. Seperti tadi kita buat grid as bangunan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat penempatan kolom-kolom struktur dan juga kolom praktisnya. Jangan lupa juga untuk desain pencahayaan dan juga flow angin, yakni kita desain untuk jendela dan pintu-pintunya agar tiap ruangan mendapat akses pencahayaan dan udara yang sangat bagus. Ini untuk rencana ruang keluarga, kita buat pintu geser. Area belakang nanti kita buat balkon atau bisa juga buat roof garden.
Setelah gambar penempatan kolom struktur dan juga kusen pintu, ini bisa lanjut ke proses gambar, yakni dinding bata. Jadi ini salah satu trik agar biar gambar cepat. Saya biasa pakai seperti ini. Kita buat grid as bangunan dulu. Setelah itu kita tempatkan kolom-kolom struktur dan kolom praktis. Lalu penempatan jendela dan kusen pintu. Lanjut ke penempatan dinding. Setelah penempatan dinding, bisa kita lanjut ke penempatan furnitur tiap-tiap ruang. Ini untuk area balkon dan juga roof garden. Di belakangnya ini kita buat desain kekinian. Jadi desainnya ini generasi Z, anak-anak zaman sekarang. Jadi ada roof garden di lantai 2-nya. Ini untuk ruang keluarga, ruang tidur, dan juga roof garden. Sekarang kita lanjut ke penempatan furniturnya. Ini untuk penempatan almari TV untuk ruang keluarga. Lalu penempatan furnitur untuk ruang tidur. Untuk tempat tidurnya kita buat di sebelahnya jendela. Dan ini juga untuk ruang tidur yang bagian depan ini masih ruang tidur existing. Tidak kita rubah untuk bagian depan. Dan ini void untuk akses cahaya dan udara dari lantai 2 menuju ke taman kering dan cuci jemur. Sekarang kita desain untuk area balkon atau roof garden. Penempatan bunga-bunga dan juga pohon di area roof garden. Untuk area roof garden ini elevasinya turun dari lantai 2 sebesar 5 cm. Jadi di posisi 3.15. Sekarang kita desain untuk atapnya teras yang sisi samping. Ini untuk atapnya kita gunakan polikarbonat dengan rangka hulu. Dan ini bisa teman-teman saksikan, rencana lantai 2 sudah selesai. Ini existingnya lantai 2. Ini ada tangga, turun ke lantai 1 ada toilet, wastafel, 2 tempat tidur.
Adapun untuk permintaan beliau, yakni ada ruang keluarga dan juga tambahan desain dari Aun Aca Desain. Dan ini lantai 2-nya sudah jadi. Untuk rencana lantai 2, ini tangga turun ke lantai 1, ada toilet, ada ruang tidur, ini masih tetap ruang tidur bagian depan. Ruang tidur yang di belakang ini kita jadikan ruang keluarga, kita perlebar, kita pindah ruang tidurnya di sisi sini. Jadi ini untuk ruang keluarganya lebih besar. Ini ada roof garden di lantai 2. Ini ada kanopi untuk teras lantai 1. Ini kalau kita perbesar seperti ini. Ini ruang tidur di area depan dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Ini tetap mengikuti yang existing. Ini juga ruang tidur dengan ukuran 2,5 kali 3 di belakang. Ini untuk ruang tamu dengan ukuran 3 dikali 4 meter. Setelah itu ada roof garden, ini ukuran 2 meter dikali 6 meter. Dan pekerjaan desain sudah selesai. Ini untuk existing lantai 1 dan ini existing lantai 2. Dan ini untuk rencana lantai 1 dan lantai 2. Ini nanti kita sodorkan kepada beliau apakah setuju dengan rencana seperti ini. Lantai 1, lantai 2 existing. Ini lantai 1 rencana, ini lantai 2 rencana. Ini kalau kita perbesar sebuah denah rencana lantai 1 ini tanah dengan tipe hook dengan ukuran 8 meter dikali 12,5 meter. Tipe hook. Ini ada carport bagian depan. Minus 25 ini teras. Ini ruang tamu. Ini tangga naik ke lantai 2, ini turun ke toilet lantai 1. Ini ada dapur. Ini ada ruang tidur utama. Ini ada ruang cuci jemur dan taman kering. Ini ada taman bagian depan. Dan pintu akses dari samping selain pintu utama. Ini nanti kita beri pagar. Ini ada bukaan dari gang samping, bisa masuk dari gang samping ataupun dari depan dari carport. Dan ini ada tangga akses naik ke lantai 2. Ini dari lantai 1 menuju ke lantai 2, kita di lantai 2. Ini ada toilet existing. Ini ada kanopi existing, kamar tidur existing. Tidak kita rubah bagian depan. Ini tambahan ruang tamu, ada ruang tidur bagian belakang. Ini ruang tamu agak besar, 3 kali 4 meter. Ini ada roof garden, bisa untuk santai di pagi hari, sore hari maupun malam hari. Pada denah rencana ruang ini sudah kita pikirkan untuk ventilasi udara dan cahaya. Dari depan ini ada pintu, dari samping juga ada pintu. Ini akses udara dan cahaya bisa masuk ke ruang tamu. Ini untuk dapur bisa dapat dari jendela ini. Dari taman kering dan cuci jemur ini juga dari pintu ini bisa dapat akses cahaya dan udara. Dari depan ini juga bisa aksesnya dari depan ke belakang ataupun dari samping. Untuk ruang tidur tamu ini pencahayaannya dari jendela sini bisa, dari jendela ini juga bisa. Akses pencahayaan dan udara. Sedangkan untuk lantai 2 juga gitu. Ini untuk ruang tidur depan ini dapat cahaya dari jendela ini. Untuk ruang keluarga juga dapat cahaya dari pintu geser ini, dari roof garden dan juga dari jendela ini.
Untuk ruang tidur ini juga dapat dari jendela ini untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Jadi rumah ini rumah hemat energi. Walaupun siang hari tidak perlu menyalakan lampu ataupun AC karena sirkulasi udara dan cahaya sangat bagus. Bila teman-teman ingin merenovasi rumahnya, butuh jasa desain, bisa kami bantu untuk desain. Ini sudah kita masukkan dalam kop untuk denah existing lantai 1 dan lantai 2. Nantinya akan kita ajukan pada owner apakah setuju dengan desain kita. Mudah-mudahan setuju. Ini denah existing. Desain by Aun Aca Desain. Dan ini untuk denah rencananya seperti ini. Ini tadi sudah kita jelaskan. Ini nanti tinggal kita lengkapi untuk gambar yang lainnya, gambar arsitek, gambar struktur, dan juga gambar MI. Ini masih gambar arsitek pengajuan pradesain. Demikian proses desain rumah tinggal 2 lantai dari Aun Aca Desain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.